Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dita Widya Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan AI dalam pengambilan keputusan manajerial. Di dunia yang terus berkembang ini, kemajuan teknologi telah membuka pintu menuju era revolusioner yang dipenuhi dengan kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal sebagai AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang mengeksplorasi kemampuan mesin untuk belajar beradaptasi dan melaksanakan tugas-tugas cerdas tanpa campuran tangan manusia. Yang pertama, Machine Learning. Machine Learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi komputer dan algoritma matematika yang diadopsi dengan cara pembelajaran yang berasal dari data dan menghasilkan prediksi di masa yang akan datang. Adapun proses pembelajaran yang dimaksud adalah suatu usaha dalam memperoleh kecerdasan yang melalui dua tahap antara lain latihan dan pengujian. Inti dari machine learning adalah untuk membuat model matematis yang merefleksikan pola-pola data. Kedua, Artificial Neural Network atau ANN adalah pendekatan komputasi lunak yang mencoba meniru proses transfer informasi otak manusia. Secara umum, ANN adalah teknik pendekatan fungsi yang dapat digunakan ketika sifat kontak antara input dan output sangat kompleks dan non-linear. ANN diciptakan sebagai model jaringan terdistribusi berdasarkan aktivitas otak manusia dan fungsi yang kompleks. Ketika deep learning adalah teknik neural network yang digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran dengan banyak lapis atau lebih dari 7 lapis. Teknik ini menggunakan metode tertentu seperti machine RBM karena masalah hilangnya gradien pada propagasi balik akan semakin rendah dengan adanya deep learning. Waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan akan semakin sedikit. Beberapa jenis deep learning yaitu deep auto encoder, deep belief needs, dan convolution NN. Peran signifikan AI dalam sistem informasi manajemen yaitu kemampuan analisis dengan teknik machine learning. Data yang ada memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang relevan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan analisis dan informasi yang lebih akurat. Meningkatkan efisiensi operasional AI dalam SIM juga meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi tugas rutin dan repetitif sehingga dapat mengurangi beban kerja manusia. AI juga melakukan pemrosesan bahasa alami, pengenalan wajah, analisis gambar. Manfaat penggunaan AI dalam pengambilan keputusan yang pertama, peningkatan kualitas keputusan. AI dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan melakukan analisis yang presisi dan cepat pada berbagai sumber data. 2. Peningkatan efisiensi. AI dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan melakukan analisis yang presisi dan cepat pada berbagai sumber data. 3. Peningkatan inovasi AI dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan melakukan analisis yang presisi dan cepat pada berbagai sumber data. Dalam manajemen, perbedaan antara manusia dan komputer telah berkembang dari hal-hal yang berkaitan dengan operasional ke hal-hal yang berkaitan dengan strategi. Salah satu aspek strategi dari perbedaan ini adalah bagaimana AI dapat membantu manusia memahami jumlah besar informasi yang terus berkembang, yang dikenal sebagai big data, dan bagaimana AI dapat membantu mendefinisikan ulang manajemen. Biasanya, dalam proses pengambilan keputusan manajemen terjadi persaingan antara efisiensi dan keadilan atau ekuitas. Tantangan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan manajerial adalah AI membutuhkan sumber daya komputasi yang besar seperti kecepatan pemrosesan dan kapasitas penyimpanan yang memadai. Hal ini dapat menjadi kendala dalam organisasi atau wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur IT. Penggandaan dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung AI juga dapat menjadi mahal, terutama bagi organisasi yang lebih kecil dengan anggaran terbatas. Selanjutnya,
Batasan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan manajerial adalah AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk melatih dan mengembangkannya. Jika data yang digunakan tidak representatif atau bias, maka keputusan yang diambil oleh AI dapat menjadi tidak akurat atau tidak adil. Misalnya, jika data yang digunakan untuk melatih sistem pengenalan wajah hanya mencakup kelompok tertentu dengan warna kulit yang dominan, AI tersebut mungkin tidak dapat mengenali wajah orang dengan warna kulit yang berbeda secara efektif. Sebagai penutup, era transformasi digital yang didorong oleh AI tidak hanya menawarkan efisiensi operasional, tetapi juga menggugah kita untuk berpikir lebih luas tentang peran dan tanggung jawab kita dalam mengelola perubahan, dengan meleburkan kecerdasan buatan dengan kepemimpinan manusia yang bijaksana. Kita dapat menciptakan masa depan di mana teknologi dan manusia bekerja sama untuk mewujudkan inovasi, keberlanjutan, dan keberhasilan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.